Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-Kahfi 46. Apa kata Allah? Harta dan anak itu perhiasan bagi kita di dunia. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru dzikra hadhihi nazat al-maut. Yang terhormat perangkat pemerintah, Bapak Ketua RW, Ketua RT sekelurahan Sawah Lebar, pengurus syara, pengurus Masjid Al-Azhar, imamnya, khatibnya, dan seluruh jamaahnya. Seluruh Bapak Ibu jamaah takziah yang hadir, segalanya kami hormati. Baik yang lagi ngunyah-ngunyah, kami hormati. Dan terkhusus kepada keluarga besar dari almarhumah saudari kita Nur Meutia Wulansari binti Ahmad Tarmuzi Ali Gumai. Semoga seluruh keluarga besar ikhlas, sabar, tabah, tawakal atas ujian yang Allah berikan. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam hari ini Bapak Ibu, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Dan yakinlah setiap apapun kebaikan kita, Allah pasti balas juga dengan kebaikan. Dan itu janji Allah dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali Allah balas juga dengan kebaikan. Maka takziah yang kita hadiri malam iko bahagian dari kebaikan. Apa balasannya kalau takziah iko kebaikan? Ada hadis yang menjelaskan. Kata Nabi, man yu'azzi akhahu bi musibatin kasahullah min hulalil karamah yaumal qiyamah. Siapa yang datang menguatkan saudaranya yang dapat musibah, maka kata Nabi, Allah pakaikan kelak pada hari kiamat baju kemuliaan untuknya. Itulah diantara balasan datang kita bertakziah. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi berpesan ke kita. Apa pesan Nabi Pak Bu? Wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kata Nabi
kematian itu jadi nasihat, jadi pelajaran, jadi peringatan untuk kita yang masih hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami berdiri di sini memberikan nasihat ini khusus sebenarnya untuk diri kami pribadi. Mudah-mudahan ikut jadi penguat untuk keluarga besar sekaligus jadi pengingat untuk kita yang hadir malam hari. Tapi sebelum kami mulai, kami nak berpantun dulu sekali. Boleh Pak Bu? Dari sawah lebar ke anggut bawah. Singgah ke pasar beli KP-KP ke Tenggiri. Bapak Ibu ikut kami lah tegak nak ceramah. Yang masih main HP marolah berhenti. Itu sebuah itulah pantun kami. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada hadis qudsi. Ika insya Allah menjadi penguat untuk keluarga besar. Apa kata Allah? Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Ma li abdil mu'min indi jazaun. Tidak ada kata Allah balasan buat hambaku yang beriman. Idza qabattu safiyau min ahli dunia. Ketika orang yang nyo cintai di dunia, ku ambil, ku matikan, diambil itu oleh Allah. Sebagaimana hari ke almarhumah. Tummah tasabar. Tapi kita yang ditinggalkan sabar, illal jannah. Tidak ada balasan untuk yang ditinggalkan kecuali Allah pastikan surga. Apa pelajaran dari hadis kursi kau Pak? Jadi kata Allah, Allah janjikan kepada kita ketika orang yang kita cintai mati dari hadapan kita. Karena Allah ambilnya. Dan itu memang Bapak Ibu berat. Sebagaimana hari kau pastilah anak cinta kepada mak. Sebagaimana hari kau orang tua pasti sayang luar biasa ke anak. Maka ketika itu diambil oleh Allah berat Pak Bu. Tapi kita mampu sabar. Allah pastikan yang sabar. Allah janjikan balasan di surga. Karena memang Pak Bu, kematian itu yang paling berat kalau kita tengok. Apa itu? Di antara kematian terberat, ikalah kematian anak. Karena anak itu, Allah sendiri berfirman, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-Kahfi 6. Apa kata Allah? Harta dan anak itu perhiasan bagi kita di dunia. Anak itu harapan bagi orang tua. Anak itu penyemangit bagi orang tua. Anak itu peneruslah bagi orang tua. Maka kematian anak itu kematian terberat. Hilang harapan, hilang semangat orang tua. Begitu juga anak kehilangan mak. Ya Allah, itu pun berat luar biasa. Karena orang tua itu kecek Nabi, al-walidu awsatu abwabil jannah. Apa kata Nabi? Orang tua itu adalah tengah-tengahnya pintu surga. Jadi orang tua itu Pak Bu, tengah-tengah pintu surga. Namanya pintu tengah, pintu yang paling mudah itu masuk. Maka kematian orang tua itu berarti Pak Bu, kematian paling berat. Kenapa? Karena hilanglah setengah pintu surga dari hadapan kita. Sebagaimana sahabat ketika maknya meninggal, nangisnya Pak Bu, ditegur ke sahabat lain. Alaika bisabri, hoi sabar. Kecek sahabat kau ambo sabar. Lah kau sabar ngapa kau nangis seikonian? Apa kecek sahabat yang nangis kau? Yang ku tangis itu bukan kematian makku. Tapi yang ku tangis itu apa? Hilangnya tengah-tengah pintu surga dari hadapanku. Karena dengan matinya mak, hilanglah tengah-tengah pintu surga. Tak pacak lagi kita berbakti ukuran dunia kepada mak. Maka kau Bapak Ibu, kematian terberat itu anak, orang tua. Yang agak ringan itu siapa kalau yang mati? Bini mati duluan, itu agak ringan kecek orang. Betul Pak? Jawablah Pak. Mana bukti kalau ringan? Alangkah cepet bapak tuh kawin lagi kalau bininya mati duluan. Betul Bu? Artinya agak ringan yang mati itu kalau bini yang mati. Daripada suami itu lebih berat. Maka mana buktinya? Banyak istri tak maunya kawin lagi ketika lakinya mati duluan. Betul kan Bu? Agak semangat nampaknya sebelah kanan. Artinya Bapak Ibu pastilah kami yakin akan berat kau Pak Bu kehilangan orang kita cintai. Anak pasti rindunya ke maknya. Orang tua pasti hilanglah semangatnya dan kematian anak.
Maka tadi hadis qudsi di awal kami sampaikan, tidak ada balasan buat hambaku, kata Allah yang beriman. Ketika orang yang mencintai hari di dunia dimatikan oleh Allah, Allah ambilnya, tapi kita tetap sabar, balasannya surga itulah. Ya Allah. Karena memang Pak Bu, hakikat nikmat tuh kalau kita tengok, itu terasanya nikmat itu kebila maksudnya. Ketika dia tak ada, baru terasa di situ nikmat. Nikmat itu berharga ketika dia sudah tak ada, Pak. Ketika dia ada, jarang kita mensyukurinya. Ya kan, Pak Bu? Justru ketika ada, kita abai, kita lupa. Maka Nabi katakan, nikmatani maghbunun fi makatsiru minan nas, as-siha wal faragh. Ada dua nikmat kecek Nabi yang sering dilupakan manusia banyak kok. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat sempat. Nikmat sehat itu terasa bukan ketika sehat, ketika tidak lagi sehat. Waktu sehat gagah nian Pak Bu, merokok topas 5 bungkus. Waktu sehat. Ketika sakitnya tadi, maka berhentinya merokok, painya merobek. Lah berjanji ambo tidak akan merokok lagi. Karena gara-gara topas sulahnya tadi merokok, napasnya sebuah-sebuah. Pai berobek, alhamdulillah qadarullah sembuh. Ketika sembuh, apa yang dia cari lagi pertama? Mana topas tadi kecil. Karena memang nikmat sehat terasa ketika tidak sehat. Nikmat sempat terasa bukan ketika sempat, ketika sempit. Apa sempit? Ketika lah masuk di tempat yang sempit. Apa itu? Kubur. Ketika diberi kesempatan hidup di dunia, banyak kita lupa ke Allah. Diberi kesempatan hidup di dunia, tidak kita sholat. Lah mati masuk tempat yang sempit, baru di situ kita menyesal. Coba kemarin waktu diberi kesempatan dunia, amba nak beramal. Jadi hakikat nikmat itu terasa ketika sudah tak ada. Nikmat punya laki bukan di saat laki hidup, tapi justru ketika laki lah mati, baru nangis sejadi-jadinya. Dulu waktu laki hidup, tiap hari kena omel kayak bini. Betul Pak? Kan lucu, laki masih hidup, kena tiap hari ngomel. Giliran laki mati, nangis sejadi-jadinya. Maka mumpung ada laki, berhentilah ngomeli laki. Sepakat Pak? Maka ikan Bapak yang dimuliakan oleh Allah, segala intinya, segala nikmat terasa ketika tidak ada. Nikmat waktu jadi pegawai, bukan di saatnya pegawai itu merasakan nikmat. Kapan lah pensiun? Waktu pegawai maleh-maleh, pakai seragam maleh, lah pensiun. Maka banyak orang pensiun kemana-mana pakai baju pegawai. Tengoklah tu Pak. Sampai ke kebunnya masih pakai baju pegawai. Karena nak ke kantor malu, tak ada lagi orang nerima. Painya ke kebun pakai baju pegawai. Waktu pegawainya maleh-maleh. Artinya hakikatnya segala nikmat itu memang terasa ketika hilang atau berkurang. Maka kepada keluarga besar pasti sedih. Islam tidak melarang kita sedih Pak. Lah Nabi aja ketika meninggal anak beliau, Nabi menangis. Menangis itu dibolehkan, boleh. Sedih itu boleh, boleh. Yang dilarang berlarut dalam kesedihan, yang dilarang berlarut dalam tangisan. Bahkan kata Nabi, tangisan itu bentuk lembutnya hati berpisah dari orang yang kita cintai. Artinya menangis boleh, bersedih boleh. Yang tidak dibolehkan itu berlarut-larut dalam kesedihan. Maka kepada keluarga besar ada 3 kunci hidup untuk kita segala Pak. Man lam yashkur ala na'mai, walam yasbir ala balai, walam yardo ala qadai, falyaltamis rabba siwaya. Siapa yang tidak bersyukur ke nikmatku, siapa yang tidak sabar ke musibahku, siapa yang tidak terima ke takdirku, carilah Tuhan selain aku. Artinya apa Pak Bu? Rupanya Allah tuh berang kayak gitu. Marah Allah tuh kayak kita ketika satu dapat nikmat tak bersyukur, yang kedua dapat musibah tidak sabar, yang ketiga dapat takdir kita tidak terima. Maka kunci hidup kita segala kau Pak Bu, 3 iko. Segala kita pasti dapatkan 3 kau. 1, segala kita dapat nikmat. Tak ada yang tidak. Tugas kita biar selamat, apa? Syukuri itu nikmat. Cara syukur nikmat itu Pak Bu 3 caranya kata Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah. 1, meyakini nikmat yang ada kayak kita hari iko datangnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apapun nikmat yang ada padamu kata Allah, itu datangnya dari Allah. Hati meyakini segala nikmat yang ada kayak kita datang dari Allah.
Yang kedua, lisan kita senantiasa memuji Allah. Alhamdulillah. Yang ketiga, perbuatan kita makin taat ke Allah. Ikut cara bersyukur Pak Bu. Hati, lisan, perbuatan. Kalau satu hilang, itu tidak bersyukur. Kufur namanya. Kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang Allah tambah, tapi kita tidak tambah taat ke Allah, maka nikmat itu kelak berubah jadi balak, jadi azab. Maka kunci hidup pertama apa Pak Bu? Mensyukuri nikmat. Segala kita pasti dapat nikmat. Orang menderita itu bukan yang tidak dapat nikmat. Orang menderita itu siapa? Yang tak pandai bersyukur dengan nikmat, maka menderita dia. Ya, Bu. 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 Pak. Yang kedua, Pak. Siapa yang tidak sabar ke musibah? Berarti rumus hidup yang kedua apa? Dapat musibah, sabari. Segala kita pasti dapat musibah. Bukan hanya keluarga besar. Bukan hanya keluarga besar hari yang diuji. Segala kita kok Pak Bu, pasti dapat ujian dari Allah. Pastikan Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa kata Allah? Jangan pernah kau mengaku beriman kalau tidak aku uji, kata Allah. Jadi Allah pastikan setiap orang beriman pasti Allah uji. Siapapun dia selamanya beriman pasti Allah uji. Jadi siapa yang Allah uji? Orang beriman. Kenapa orang beriman Allah uji? Karena dari ujian Allah nak nengok kita kok sabar apa tidak. Kalau kita sabar, Allah nak ngasih rahmatnya kayak kita. Maka ada ayat ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Kenapa kita butuh rahmat Allah? Karena syarat masuk surga harus dapat rahmat Allah. Sebagaimana kata Nabi, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga karena amalnya. Jadi Nabi katakan, tidak ada kita masuk surga karena amal kita. Sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Rasul, begitu juga engkau masuk surga bukan karena amalmu. Begitu juga aku, kata Nabi. Lah terus apa yang jamin kita masuk surga ya Rasul? Apa kata Nabi? Yang jamin kita masuk surga, fadlullah wa rahmatuh. Karunia Allah dan rahmatnya Allah. Maka kita dijamin Bapak Ibu masuk surga karena dapat rahmat Allah. Rahmat Allah, Allah berikan kepada siapa? Orang sabar. Sabar lahir karena diuji. Ujian Allah berikan hanya kepada orang beriman. Maka orang beriman tu pasti diuji karena ujungnya Allah nak masukkan ke surga. Ibarat Pak Bu, siapa yang ngasih soal ujian itu tentu guru. Kepada siapa? Murid-muridnya yang sekolah. Bukan berarti karena guru benci kepada murid, justru karena sayang guru kepada murid. Yang diberi soal ujian, tentu yang sekolah. Yang tidak sekolah, tidak akan pernah dapat soal ujian. Iya, kok. Iya, alhamdulillah. Cak mana kalau yang tidak sekolah, dapat soal ujian? 100 dijawabnya oleh yang tidak sekolah ke murid, tidak sekolah kok. 100-nya dapat jawab ujian tadi. Apakah membuat murid tadi naik kelas atau tidak? Tidak, nak 100-nya jawab, tidak akan mempengaruhi untuk naik kelas. Kenapa? Lah tidak sekolah. Nah itulah kenapa pertanyaan, ngapa kita orang beriman yang diuji? Berarti yang tidak beriman Allah uji? Tidak. Allah tidak butuh. Kenapa Allah nak mengujinya? Maka itulah kenapa ambo diuji. Karena kita beriman. Maka kata Nabi, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika cinta kepada hambanya, Allah uji hambanya. Ya Allah. Allah itu Pak Bu, semakin cinta kayak kita rupanya, semakin Allah uji kita. Maka sahabat bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, ayun nasi asaddu balaan. Rasul, siapa manusia yang paling berat ujiannya di dunia? Siapa jawab Nabi Pak Bu? Ternyata bukan kita Pak Bu. Kata Nabi siapa? Al-anbiya sumal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya di dunia para nabi, kata Nabi. Dan yang semisal-semisalnya. Artinya siapa manusia yang paling berat ujiannya di dunia? Bukan kita, justru para nabi dan rasul. Maka kita tengok Pak Bu, para nabi dan rasul itu.
Tidak ada yang bersantai-santainya dalam berdakwah. Tidak ada yang berleha-leha dia. Segala nabi pasti diuji. Ada yang diuji dekat anak durhaka sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang diuji dengan istrinya sebagaimana Nabi Lut. Diuji anaknya, ada yang diuji kayak penyakit sebagaimana Nabi Ayub. Orang tidak pernah sakitnya sakit itu. Sampai puluhan tahunnya sakit. Ada yang diuji ditelanikan paus. Ibu bapak pernah ditelanikan paus. Sebagaimana Nabi Yunus. Bayangkan tuh Pak. Kita tengoklah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW Pak Bu. Tengok. Dari lahirlah Allah uji. Belum lahir Nabi. Baknya lah meninggal. Ya Allah. Lahir otomatis jadi yatim Nabi. Tak pernah Nabi nengok baknya. 6 tahun Nabi meninggal pula maknya. Yatim piatu. Nabi Muhammad SAW. Kekasih Allah. Diasuh kayak datuk. Lagi lemak-lemak kayak datuknya Abdul Muttalib. Meninggal pula datuk. Belum 2 tahun Nabi. Hampir 8 tahun Nabi meninggal datuk. Diasuh kayak pamannya Abu Talib. Abu Talib sampai meninggal tidak beriman pun. Menikah dengan Khadijah. Khadijah meninggal pun. 7 anak Nabi. 6 anak Nabi meninggal di hadapan Nabi. Bayangkan Pak. 6 anak dari 7 anak Nabi. 6 meninggal di hadapan Nabi. 3 dari 6 tu lanang Pak Bu. Meninggal belum ada yang besar. Belum ada yang genap 5 tahun. Meninggal anak Nabi. Padahal orang Arab paling bangga punya anak lanang. Tapi anak lanang Nabi diwafatkan Allah 2 tahun setengah meninggal. 3 tahun meninggal. Nabi Muhammad SAW kekasih Allah. Kekasih Allah ujiannya luar biasa. Dilempar Nabi Pak Bu. Tai unta kayak orang kafir. Pernah kita dilempar tai unta Pak? Jawablah Bu. Oh tidak ada unta. Taruhlah bukan unta apalah. Tai ayam. Pernah tetangga kita melempar tai ayam? Seandainya besok ada yang melempar tai ayam, apa yang terjadi? Manusia mulia dilempar tai unta. Diludah oleh orang Yahudi. Bayangkan Pak Bu, Nabi Muhammad diludah. Seumur-umur kita hari kau pernah tak Pak Bu kita diludah kayak tetangga kita? Ya Allah. Artinya, kenapa Nabi katakan semakin Allah cinta ternyata semakin uji. Maka pantas Nabi itu manusia pilihan yang Allah paling cinta, ujiannya paling berat. Itulah pula bedanya cinta Allah kayak cinta manusia. Kalau cinta kita manusia Pak Bu, cintanya makhluk, apa kendak orang kita cinta, pasti kita turuti kendaknya. Maka nak ngukur orang tu cinta apa tidak kayak kita, mintalah permintaan. Kalau nya kabulkan berarti nya cinta. Maka ibu kalau nak buktikan bapak cinta apa tidak kayak ibu, balik kelak ke rumah, minta apalah ke bapak. Pak, belikan aku kalung emas. Misal kau ibu. Kalau bapak cinta, benar-benar cinta kayak bapak, pasti bapak langsung belikan ibu kalung emas. Kalau ada piti. Itu syaratnya kan? Kalau ada duitnya. Tapi kalau ada duit jangan ibu paksa. Artinya cinta makhluk, apa kendak orang kita cinta, kita turut. Tapi beda cintanya Khalik, Allah. Allah kalau cinta, bukan kadang dituruti kendak kita rupanya Pak Bu. Justru apa? Diuji. Maka pantas Allah itu memberikan ujian paling berat kepada para nabi. Karena Allah paling cinta kepada para nabi. Maka ika Bapak Ibu artinya kepada keluarga besar. Bukan keluarga besar aja yang diuji hari itu. Segala yang hadir malam itu pasti diuji selama kita beriman. Cuman soal ujiannya aja yang beda. Hari itu keluarga besar diuji kayak kematian. Kita ada yang diuji kayak penyakit. Ada kayak penyakit, diuji kayak anak tidak sesuai harapan. Kalau tidak diuji kayak anak, diuji kita kayak tetangga jahat. Mertua jahat. Laki jahat. Bini jahat. Ya kan Pak? Diuji kita ekonomi, diuji di tempat pekerjaan, diuji kita Pak Bu. Pasti itu selama kita beriman, selama kita hidup. Maka kata tadi dalam hadis qudsi, siapa yang tidak sabar kayak musibahku, Allah marah. Berarti kunci hidup apa? Dapat musibah, sabari. Karena perhatikanlah, musibah datang, memang ada 2 pilihan. Satu sabar, kedua tidak sabar. Tapi kalau kita pilih musibah datang, kita tidak sabar, apa yang terjadi? Harusnya ke musibah jadi rahmat. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Harusnya musibah itu kalau kita sabar jadi rahmat. Kok ya kita tidak sabar, berubahlah musibah itu jadi laknat.
Harusnya musibah kok kalau kita sabar, kita dapat pahala yang disebut pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala kepada orang sabar, pahala tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Tapi kalau tidak sabar, jangankan pahala kita dapat, justru dapat murka kita kalau kita tidak sabar. Ya, Bu. Berarti satu-satunya datang musibah apa? Sabar. Karena sabar tidak sabar, yang mati tak akan bakal kembali ke dunia. Tapi akan beda ketika kita milih sabar. Ada janji Allah, segala kita kelak Pak Bu pun akan kumpul lagi di sorga selama kita beriman, selama kita sabar. Anak, kumpullah ke mak kau. Kumpul Pak Bu. Mana janji Allah? At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'hum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apa kata Allah? Orang-orang beriman diikuti ke anak beranaknya beriman. Apa janji Allah? Kami kumpulkan laginya lengkap dengan segala anak beranaknya. Artinya ikut jadi dalil kepada anak-anak almarhumah bahwa sebenarnya mak kita tak pernah berpisah dari anak. Karena Allah janji kita segala berkumpul lagi. Segala kita selama beriman, Allah janjikan kita dikumpulkan. Maka bagi orang beriman, ikut kematian bukan perpisahan, Pak. Perpisahan itu bukan dengan mati. Karena tadi ketika mati, kalau selama beriman, Allah kumpulkan. Justru perpisahan itu ketika terbentang jarak surga ke neraka, baru namanya berpisah. Kalau lakinya di surga, bininya di neraka, baru itu namanya berpisah. Sepakat, Bu? Hendak ibu yang cak mana? Biarlah bapak di neraka. Jadi perpisahan itu ketika terbentang jarak surga neraka, bukan dengan matinya. Karena mati itu bukan berpisah, Pak. Mati itu kalau boleh kita ibaratkan persis ketika almarhum meninggal, almarhumah kau berangkat duluan, ibarat balik dusunnya kau. Balik dusun ketika kita mudik, yang balik duluan ke dusun. Kita masih di sini ke Bengkulu. Karena belum dapat libur. Dapat libur kelak, kita juga balik ke dusun yang sama. Kira-kira karena dusunnya sama, ketemu dah ke almarhumah. Pasti ketemu. Itulah yang disebut orang beriman Allah kumpulkan. Maka kematian bukan perpisahan. Justru almarhumah mati menjadi syarat untuk syarat berjumpa kita selama-lamanya dengan mak kita almarhumah. Karena kenapa? Kematian menjadi sebab kita bisa masuk surga. Jangan mimpi masuk surga kalau tidak mati. Maka kata Nabi, al-mautu babun, mati itu pintu gerbang. Gerbang. Nak ke surga terus lewat gerbang. Gerbangnya nama kematian. Maka almarhumah kenapa mati? Kanonnya nak masuk surga. Almarhumah kenapa mati? Kanonnya tempat kita sesungguhnya di mana? Di surga. Dunia kok kalau kita perhatikan Pak Bu, bukan tempat tinggal kita. Justru dunia hanya sebatas tempat meninggal kita. Di mana tempat tinggal kita? Di surga. Syarat ke surga, jangan lagi tinggal di dunia. Jangan lagi tinggal di dunia. Jangan mimpi nak masuk surga kalau masih nak di dunia. Maka ikut Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berarti almarhumah, yakinlah kepada anak-anak almarhumah, dia tidak pernah berpisah dari kita. Maka tugas apa? Tugas anak-anak kini, doakan terus mak kita. Itu yang ditunggunya. Tidak ditunggunya diserakkan bunga rampai di atas kuburnya, tidak ngaruh kayaknya. Tidak ditunggunya diserakkan batu manak, tidak perlu ngaruh kayaknya. Tidak ditunggunya keramik di atas kuburnya, justru dilarang Nabi itu. Tapi apa yang ditunggunya? Dari anak-anaknya yang 3 orang kok. Doa dari anak-anaknya. Doa dari anak-anaknya. Laulal ahya lahalakal amwat. Apa kecek Nabi itu? Kalau tidak ada orang hidup, celaka orang mati. Kalau tidak ada orang hidup, celaka orang mati itu. Ada pesan Nabi, kita yang hidup kok bisa nolong orang mati. Dengan apa kita tolong? Dengan doa. Bahkan Nabi jaminkan ada doa yang bisa menyelamatkan terus orang tua kita walaupun yang meninggal. Doa siapa tuh? Anak soleh kata Nabi. Iza matal abdu in qata amalu illa min salas. Ketika mati seorang hamba putus amalnya. Almarhumah kemarin sholat waktu hidup, kininya meninggal, putus sholatnya. Almarhumah waktu hidup puasanya, kininya meninggal, putus puasanya. Tapi ada yang tidak putus-putus. Yang dijamin Nabi ada 3. Satu dari 3 itu siapa? Jaminan Nabi. Waladin salihin yad'ulah. Anak soleh yang doakan.
Anak soleh. Kalau doa anak soleh kau Bapak Ibu, ya Allah, luar biasa dahsyat Pak. Ada tuh dalam riwayat yang viral tuh. Ketika Nabi ceritakan, Nabi ketika itu lewat kuburan Pak. Melintas Nabi di kuburan itu, tertengok ke Nabi, karena Nabi punya mukjizat tembus alam pandang, alam barzah. Nabi saksikan ada malaikat barzah yang mencambuk orang tua tidak berhenti. Orang tua menjerit, nah malaikat kau tidak ada rasa kasihan. Terus. Seketika tiba-tiba disaksikan Nabi yang terus malaikat mencambuk, tiba-tiba berhenti Pak. Sehingga terjadilah dialog antara malaikat barzah dengan si mayit kau tadi. Kecek mayit kepada malaikat, lima takih pintar bik. Oi malaikat ngapo kau berhenti cambuk ampo? Apa kecek malaikat kepada si mayit? Kaifa sa'dribuk? Cak mana aku nak cambuk kau? Wa waladuka istighfarullah. Lah karena anak kau tu minta ampun terus kepada Allah atas dosa-dosa kau. Ya Allah. Jadi kata malaikat, aku tidak bisa mencambukmu. Lah gara-gara apa? Anaknya yang di dunia minta tolong ke Allah. Minta ampunan Allah. Rabbi firli wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa anak soleh tu Nabi jamin bisa menyelamatkan orang tua. Nabi yang jamin. Maka ketika anak berdoa, Allah kabulkan doa anak kau. Sehingga Allah larang malaikat untuk menyiksa orang tuanya dalam barzah. Betapa hebatnya tu doa anak. Maka kepada 3 orang anak almarhumah, cara nolong mak kita hari ke apa? Tolonglah dengan doa terus. Makin banyak kita berdoa, makin lapang alam barzah. Makin kisit kita berdoa, makin sempit alam barzah. Maka kau kepada kita segala Bapak Ibu, walaupun hakikatnya kita kok segalanya sebenarnya anak, walaupun dah tua. Status kita walaupun kadang lah datuk lah nenek, tetaplah status kita anak dari orang tua kita. Betul Pak Bu? Maka bakti anak ke orang tua tidak pernah putus. Bakti anak tidak pernah habis walaupun tadi orang tua tidak ada lagi di sini. Apa salah satu cara berbaktinya? Tadi doakannya. Terus cara menyelamatkannya. Maka rumus hidup yang kedua apa Pak Bu? Dapat musibah, sabari. Cara sabar, akui dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Akui dulu almarhumah bukan punya kita. Kan Allah ajarkan tuh. Ketika datang musibah, wabasyiris sabirin, kasih kabar gembira kepada orang sabar. Siapa orang sabar itu kata Allah, allazina idza asabathum musibah, ketika musibah ditimpakan kepadanya, qalu dia langsung berkata innalillahnya akui innalillah, sesungguhnya kita punya Allah. Berarti almarhumah bukan punya orang tuanya, almarhumah bukan punya anak-anaknya, nyo punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah umumkan itu untuk kita Pak. Punya Allah kalau di langit, punya Allah kalau di bumi. Cek isi-isinya. Tidak ada hari kau punya kita di dunia Pak. Cek mana ada punya kita di dunia. Mana ada hari kau punya kita di dunia. Maka itulah kata Al-Hikmah. Tengok segala kita dijadikan pelajaran dari lahir kita dibuat telanjang bulat oleh Allah. Tengoklah. Nak maknya orang kaya, lahir anaknya telanjang bulat. Maknya orang saro, lahir anaknya juga telanjang bulat. Sama. Bahasa kita kan Bengkulu telanjang bulat. Entah apa hubungan antara telanjang kek bulat, maka disebut bulat tu kita tidak tahu sampai kita. Padahal kalau kita tengok tidak bulatnya tu. Artinya apa Pak Bu? Allah seolah-olah pesan ke kita, kau nah kau tidak pernah punya apa-apa, telanjang bulat kita sekarang. Sampai mati tengok. Mana yang kita bawa? Itu pun kain kafan untuk nutup aurat kita rupanya. Justru yang kita bawa yang bukan ada kayak kita. Harta yang kita simpan rupanya tidak bisa menyelamatkan. Justru yang kita wakafkan, yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan, infakkan, itu rupanya menyelamatkan. Jangan pikir yang kita simpan bisa menyelamatkan. Betapa banyak kita dapat pelajaran. Ada orang istri menyimpan pitinya di bawah batu giling. Ketika mati kau istri, rupanya piti tadi dipakai lagi kawin kek laki. Maka kalau hari ke istri hobi nyimpan piti, itu berarti menyiapkan piti untuk lakinya, bini lakinya kelak. Betul kan Pak? Maka jangan nyimpan harta di dunia, simpanlah harta itu untuk kita mati. Maka ikut Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rumus yang ketiga, segala kita Pak. Wa man lam yarda ala qadai, siapa tidak terima ke takdirku, marah Allah. Berarti Bapak Ibu,
terima takdir walaupun tidak cocok ke hati. Al-Baqarah 216. Apa Allah berfirman? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kita benci, apa yang tidak kita suka, tapi itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Sebaliknya Pak Bu, boleh jadi apa yang kita suka, tapi nur Allah tidak baik untuk kita. Maka apa maksud itu? Jangan pernah menyalahkan takdir Allah. Karena takdir Allah itu Pak Bu tidak pernah salah. Yang salah itu siapa? Kita yang menilai takdir. Kita yang salah dalam menilai takdir. Ibarat tengah hari, matahari lagi panih, lagi legek-legeknya Pak Bu. Keluar kita dari rumah pakai kacamata hitam. Apa pendengaran kita? Ngapa mendung dah adiko? Kecek kita. Padahalnya lagi panih. Mataharinya tidak salah. Yang salah apa Pak Bu? Kacamatanya. Maka segalanya pendengaran hitam. Itulah kalau kita suuzon kepada Allah. Sehingga segalanya salah menurut kita. Maka dalam hadis qudsi Allah ajarkan kepada kita. Hadisnya sahih Imam Bukhari. Ana inda zanni abdi bi, kata Allah. Aku sesuai prasangka hambaku, kata Allah. Jadi Allah itu Pak Bu sesuai prasangka kita. Kalau kita berprasangka Allah kau jahat, Allah kau tidak adil, maka Allah sesuai prasangka hamba. Tetapi ketika berprasangka Allah kau sayang ke ambo, Allah sayang ke almarhumah, Allah sayang ke mak ambo, maka Allah uji ambo, maka Allah pun sesuai prasangka hambanya. Ingat, buruk sangko kita ke manusia aja berdosa, apalagi buruk sangko kita kepada Allah yang ciptakan manusia. Itu yang disebut seburuknya buruk sangko. Karena tadi Pak Bu, takdir Allah tidak pernah salah. Yang salah tuh kita lah menilai takdir. Ada kisah kok Pak Bu. Kisah itu jadi pelajaran kayak kita. Ketika kita salah menilai takdir, padahal itu yang terbaik dari Allah nak kirimkan kayak kita. Ada cerita Pak Bu, pemuda lah tua. Pemuda tua namanya. Bujang tua. Ada cerita ke bujang tua, datang curhat. Tat, cak mana dadak? Ngapo Pak? Ambo ko, palak lampir masuk 5. Adiknya anak tua, adiknya lah kawin segala. Seletingannya lah kawin lah punya anak segala. Tapi ambo ko belum dapat pasangan. Tiok dekai cewek gagal, tiok dekai cewek gagal. Cak mana gai ambo? Lah berpesan. Ambo sebelum mati nak nengok kau kawin. Maka gai ambo berpesan cak mana lah tat biar dapat pasangan cepet. Undangan lah tercetak. Lah apa belum dibagi? Pasangan di bawahnya belum ada nama katanya. Maka Bapak Ibu minta rumus cak mana biar dapat jodoh. Yang jauh didekatkan maksudnya kalau susah biar dimudahkan. Maka kecek kami amalkan ajalah. Sebagaimana sunnah diajarkan. Satu kecek kami. Sedekah tiap hari. Amalkan 40 hari. Sedekahnya berapa yang kita sanggup. Kalau hari kau sanggup 100 ribu. Ya Allah aku sengaja sedekah karenamu. Habis itu berdoa. Ya Allah namanya tawassul. Tawassul dengan amal kita. Ya Allah akulah sedekah karenamu. Kalaulah ada pahala yang dari sisimu ya Allah. Aku minta ya Allah dekatkan jodohku kalau dia jauh. Mudahkan jodohku kalau dia susah. Itu aja 40 hari. Dan paling utama, sebelum matahari terbit, sedekahlah setiap hari. 40 hari. Yang kedua kerja kami apa? Tiap malam bangun sholat hajat. Sholat hajat. Dan yang ketiga, berdoa di setiap waktu-waktu mustajab. Amalkan ke 40 hari. Antara azan ke qomat, ketika khotib sedang duduk di antara dua khutbah, habis asar, antara asar ke maghrib di hari Jumat. Berdoalah pokoknya di waktu itu. Kalaulah selesai 40 hari, balik lagi ke siko kecekan. Diamalkan nyanyian singkat cerita ke Pak Bu. Tapi belum 40 hari nelponnya. Ustaz, lah ngapo? Ngicu amalan tu. Lah kenapa? Ambo kau minta amalan biar dapat jodoh. Tapi hari kau ambo digigit anjing. Marah-marahnya sambil nelpon karena dapat musibah tu iman kita labil. Kenapa yang aku minta jodoh? Akulah sedekah. Akulah salat hajat. Akulah berdoa. Jodoh belum dapat. Malah aku dapat digigit anjing. Apakah anjing kau jodohku?
Bayangkan kau Pak. Nyo marah-marah ngatakan percuma aku sedekah. Nyo menyalahkan takdir. Maka datang kami menguatkan. Cak mana ceritanya dapat digigit anjing? Tidak tahulah kami di komplek perumahan kami kok. Tidak pernah tertengok ambo anjing selama tinggal situ. Tiba-tiba pas nak berangkat kerja datang anjing gigit ambo. Ternyata anjing itu rabies. Maka mau tidak mau harus ke rumah sakit menjalani suntik anti rabies. Terpaksa nginap satu malam ceritanya Pak. Gara-gara nginap kok diasuh ke ada perawat di situ. Di sikolah kisah. Perawat ke rupanya sedang cari jodoh juga. Maka kata pepatah dalam bahasa Inggris itu tresno jalare seko kulino. Cinta datang karena terbiasa. Gayung bersambut ke cewek pepatah itu. Maka ternyata tadi klop perawat ke pasien nikah sampai kini punya anak. Awalnya nyo marah ke Allah. Ambolah sedekah, percuma mau sedekah, percuma salat, percuma berdoa. Yang ku minta jodoh, kenapa digigit anjing? Nyo salahkan takdirnya gigit anjing. Ternyata itu cara Allah mempertemukan jodohnya lewat musibah digigit anjing. Ya Allah. Nyo salahkan takdir tadi. Padahal itulah cara Allah. Maka tadi jangan pernah suuzon kepada Allah. Maka pelajaran bagi kita, bagi yang belum dapat jodoh, carilah anjing. Siapa tahu dari gigitan anjing itu dapat jodoh digigit tadi. Pelajarannya tuh kalau kita ambil hikmah. Tapi jangan usah pula banyak cara lain kalau dapat jodoh tuh. Tapi kalau Bapak Ibu jadi pelajaran, ketika kita suuzon ke Allah, buruk sangka kita kepada Allah, ternyata di situ ada yang terbaik dari Allah untuk kita. Cuman kita yang salah menilai takdir. Berarti kesimpulannya tak pernah ada takdir Allah yang salah. Allah itulah maha sempurna. Allah maha sempurna Pak. Tidak mungkin salah Allah menetapkan takdirnya. Yang salah tuh kita Pak. Kenapa pula Allah nak salah dalam menetapkan takdir? Tidak akan mungkin pula Allah menzalimi kita. Mana mungkin? Lah Allah yang ciptakan kita. Allah yang jamin rezeki kita. Allah yang maha segalanya untuk kita. Jangankan yang kita minta, yang tidak kita minta pun Allah kasih. Allah tuh sayang kayak gitu. Cuman terkadang kita yang salah memahami takdir Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, segala kita pasti dapat takdir yang kadang tidak cocok ke hati. Tugas kita terimalah dengan ikhlas hati. Karena itu pasti yang terbaik dari Allah untuk kita segala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kepada keluarga besar, itulah segala untuk kita. 3 kunci hidup, segala kita pasti dapat. 1, segala kita dapat nikmat. Tugas kita, syukuri itu nikmat. Sebelum nikmat itu diambil oleh Allah. Yang kedua, segala kita dapat musibah. Tugas kita, sabari itu musibah. Yang ketiga, segala kita dapat takdir, walaupun mungkin tidak cocok kayak gitu. Tapi terimalah takdir itu dengan ikhlas hati. Karena kenapa? Tidak akan ada takdir kebetulan. Tidak akan ada kematian yang datang kebetulan. Almarhumah meninggal bukan kebetulan. Almarhumah meninggal bukan karena sakit. Almarhumah bukan meninggal karena tua. Kok jadi pelajaran kayak gitu Pak? Baru 43 tahun almarhumah. Baru 43. Kalau mati itu berdasarkan tua, belum pantas almarhumah meninggal. Kalau mati berdasarkan tua, maka harusnya siapa yang mati malam itu kalau berdasarkan tua Pak? Siapa yang paling tua malam itu di sini? Angkat tangan Pak. Aku muda kan nampaknya malam itu ya Pak. Jadi pelajaran kayak kita, mati itu bukan karena tua, almarhumah baru 43. Jadi pelajaran kayak kita, mati itu tidak mungkin datang karena sakit, karena banyak ditampakkan yang sehat pun mati. Banyak ditampakkan kita Pak Bu, yang sehat mati. Kami dapat kumpulan video tuh, video orang sedang joget, sehat mati lagi sedang joget. Ada yang lagi main HP dengar ceramah takziah mati, ada tak Pak Bu? Tidak, kami bertanya ada tak? Sambil main HP dengar ceramah takziah mati habis itu. Tidak, kami bertanya kalau ada kasih tahu. Ustaz kita Fuad Muzakkar Siregar lagi khutbah Jumat di Masjid Raya. Meninggal, sehat beliau khutbah, sehat. Di M Yunus tuh ada yang sedang nunggu orang sakit. Yang sehat, yang nunggu kok tadi. Mati yang sehat. Bayangkan tuh Pak Bu, mati yang sehat. Yang sakit tidak mati, yang nunggu justru mati. Bayangkan, ada orang lagi mancing Pak. Mancing Pak. Sehatnya mancing, sambil merokok buktinya. Jatuh rokoknya, matinya Pak.
Arti, ya tadi, ya tak tahulah yang mana mati orangnya, perokoknya, pokoknya mati. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kematian kau jadi pelajaran, tak akan datang karena sakit. Tapi kenapa kematian itu datang? Wa makana li nafsin ang tamuta illa biiznillah kitabam muajjala. Tidak ada yang mati itu datang kata Allah. Tidak ada yang bernyawa itu mati kata Allah kecuali atas izin Allah sampai kitab ajalnya. Ikulah berlaku ke almarhumah dan ikulah takdir Allah. Karena takdir Allah tidak pernah salah. Yang salah kita dalam menilai takdir. Maka Bapak Ibu, yuk belajar kita berbaik sangka kepada Allah. Allah sesuai prasangka hambanya. Ika mudah-mudahan jadi penguat kepada keluarga besar. Terakhir ke Pak Bu untuk kita yang masih hidup. Masih hidup Pak? Yang kami tanya, Bapak ngapa ada Ibu yang jawab? Masih hidup Pak? Oh ternyata Bapak tidak jawab. Pantas Ibu yang jawab. Karena yang tahu rupanya Ibu memang. Memang untuk kita sekalian yang masih hidup Bapak Ibu, kalau kita masih hidup malam ini setidaknya ada dua yang wajib kita pahami biar tidak sia-sia hidup kita sampai mati. Pertama, kalau kita masih hidup berarti Allah tuh masih ngasih kesempatan untuk kita beramal. Allah Maha tahu mungkin amal kita masih dikit. Maka kita masih dihidupkan, amal masih dikit tapi masih hidup, berarti masih dikasih kesempatan untuk beramal. Maka yang belum sempat beramal, beramallah mumpung hidup. Agar jangan menyesal ketika mati. Betapa banyak ayat di Al-Quran tuh yang menceritakan penyesalan-penyesalan orang mati ketika hidupnya lupa beramal. Fayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkata orang kafir, cobalah aku dulu jadi tanah aja karena menyesal waktu di dunia ngapoi dan nak beriman. Laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa aku minas solihin. Kalaulah kematianku ditunda, ya Allah tunda, ya Allah balikan ke dunia. Kalau itu dikabulkan oleh Allah, dihidupkan lagi ke dunia, apa yang akan dilakukan oleh orang mati? Fa saddaqa, aku janji nak sedekah. Karena waktu hidup diberi kesempatan lupa nak sedekah. Pas mati baru sadar, coba aku waktu hidup sedekah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Ya Allah, kamilah nengok azabmu, kamilah dengar siksamu, farji'na, balikkan kami ke dunia. Please ya Allah, kecil orang mati. Kalau dibalikkan oleh Allah ke dunia, na'mal salihah. Kami janji Allah akan beramal soleh. Kami akan sholat, kami akan beramal soleh. Inna mukinun, kini kami yakin. Tapi telah mati baru nyesal. Artinya Bapak Ibu, mumpung hidup, berarti Allah masih ngasih kesempatan untuk kita beramal. Maka yang belum beramal, beramallah. Yang kedua, kalau kita masih hidup berarti Pak Bu, berarti Allah masih ngasih kesempatan untuk tobat kita dari dosa. Allah Maha tahu dosa kita banyak. Tapi masih hidup berarti masih dikasih kesempatan untuk tobat dari dosa. Karena yang hiduplah bisa bertobat, kalau lama tidak bisa tobat. Maka mumpung hidup, yuk tobat kita Pak. Kemarin hobi ngomeli laki, berhentilah kini tobat. Ya Pak. Ya Bu. Segala kita sepakat banyak dosa. Betul Bu? Ibu banyak dosa dah? Bapak banyak dosa dah? Mana banyak dosa ibu kayak bapak? Lebih banyak dosa ibu daripada bapak. Betul kan Pak? Buktinya ada hadis menjelaskan. Nabi uritun nar, kata Nabi, aku ditengokkan neraka dan paling banyak ku tengok isinya siapa? Apa beda hadis kita nampaknya kok? Wanita. Berarti paling banyak dosa siapa? Ibu. Yalah segala kita berdosa lah intinya Pak Bu. Pokoknya segala kita berdosa. Yang ngecek kau banyak dosa dah Pak Bu? Yang ngecek kau lebih banyak dosanya. Tapi kita masih hidup. Berarti masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk tobat. Cara tobat empek. Satu, wajib menyesal. Telah terlanjur buat dosa. Yang kedua, berjanji tidak akan lagi ngulang dosa. Coba, berjanji tidak akan lagi ngulang dosa. Kau cara tobat? Az-Zumar ayat 53. Selama ikut kita tobat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan pasti ngampun dosa kita. Maka rumus tobat, satu, wajib menyesal, terlanjur buat dosa. Dua, berjanji tidak akan lagi ngulang dosa. Kalaulah kemarin bulan Februari terlanjur nerima piti caleg,
kelak November berhentilah ngambil PT Pilgub atau Pilwakot. Sepakat Pak Bu? Sampai tak di siko PT itu? Kelak November berhentilah, jangan lagi. Kalau nak taubat diterima. Yang ketiga Pak Bu, memperbanyak istighfar, minta ampun ke Allah. Dan yang keempat apa Pak Bu? Banyak-banyaklah amal-amal sunnah. Banyakkan sholat sunnah, banyakkan puasa sunnah. Pokoknya banyakkan amal. Kenapa? Allah yang janji Hud ayat 114. Innal hasanat yuzhibnas sayiat. Sungguh kebaikan itu menghapus kesalahan kita. Makin banyak kebaikan, makin banyak dosa dihapuskan. Empek kau Pak Bu rumus taubat. 1, menyesal. 2, berjanji tidak akan ulang dosa. 3, perbanyak istighfar. Tambahannya, bacalah Saidul Istighfar. Induknya istighfar. Kenapa Pak Bu? Iko solusi untuk kita yang banyak dosa tapi cita-cita nak masuk surga. Saidul Istighfar itu induk istighfar. Nya istighfar tapi agak panjang. Bagi yang belum hafal, wajib hafalkan. Yang belum hafal, gampang caranya Pak Bu. Ambil HP, pilih di Google, ketik di mesin pencarian Saidul Istighfar. Pastinya keluar. Kalau ada kuota. Kalau tidak ada kuotanya, berigat-igat di situlah. Kalau keluar, screenshot. Baca pagi sekali, sore sekali. Nabi jamin Pak Bu. Siapa di pagi harinya baca Saidul Istighfar sekali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal Bu? Subhanallah, cepetnya nih Bu. Baru sekali kami ucap langsung hafal. Maka siapa yang paginya baca Saidul Istighfar sekali Pak Bu, kemudian di sore harinya setelah itunya mati, kata Nabi, huwa min ahli jannah, dia penghuni sorga. Bayangkan Pak. Tidak cukup ke amin. Amalkan kok maksudnya kok. Ya amin, melawan kayak laki masih itu. Kemudian siapa yang baca Saidul Istighfar sore hari sekali, kemudian yang mati di malam hari setelah itu, maka Nabi jamin sama huwa min ahli jannah, dia penghuni sorga. Maka Saidul Istighfar Pak Bu wajib hafal. Iko solusi untuk kita. Banyak dosa tapi cita-cita nak masuk surga. Ampe iko kita taubat caranya sebanyak apa dosa kita buat di hadapan Allah, yakinlah Allah yang janji innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Az-Zumar ayat 53 tadi, Allah mengampuni segala dosa kita. 2 iko yang kita pahami. Kalau masih hidup berarti dikasih kesempatan beramal. Kalau masih hidup berarti dikasih kesempatan untuk tobat dari dosa. Mari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kita doakan almarhumah Nur Meutia Uransari binti Ahmad Tarmuzi. Nur Mutia. Nur Mutia. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث